Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Alaska, di Brunei Darussalam, di Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, dan terkhususnya sahabat-sahabat yang ada di dalam negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu di dalam limpahan kesehatan, kebahagiaan serta rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang indah ini kita akan mengkaji tentang kotoran di rumah tua. Apa makna kotoran di rumah tua itu? Langsung saya kutipkan di dalam Al-Quran. Kita buka bersama di dalam surat Al-Hajj yang ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thummal yaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Yang artinya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua, yakni Baitullah. Jadi ini gambaran dari syariat yang selama ini disyariatkan, yakni berangkat naik haji ke Mekah sana, yakni untuk tawaf, bertujuan untuk meninggalkan, untuk melepaskan, untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di diri kita. Karena di dalam hadis ada ayat, Al-hajjul mabruru laisa jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu, yakni haji yang diterima oleh Allah itu, tiada balasannya kecuali surga. Itu babakan tentang kaji syariatnya. Namun di kajian YouTube Uripe Allah ini tidak mengkaji babakan syariatnya. Namun yang kita kaji di YouTube Uripe Allah ini, kita kaji babakan yang rahasianya di balik syariat, yakni yang mutasabbihat di dalam terjemahan ayat suci Al-Quran ini, yakni makna yang tersirat yang tidak banyak dipahami oleh manusia. Kita ulang lagi. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua, yakni Baitullah. Jadi sebenarnya di mana letaknya rumah tua yang ada di masing-masing setiap diri manusia? Jadi sebenarnya rumah tua itu adalah bukan rumah-rumah bangunan-bangunan yang sudah tua itu. Rumah tua yang sebenarnya adalah
Badan-badan manusia inilah adalah rumah tua. Badan-badan manusia inilah tempat singgasana Tuhan. Namun ketika manusianya masih merampas hak-hak Tuhan di dalam diri manusia, maka rumah ini jadi rumah tua. Maknanya Allah telah ditiadakan oleh setiap manusia. Tuhan sudah tidak diberlakukan oleh manusia karena manusia telah menguasai rumah tua. Rumah yang dibangun langsung oleh Allah. Rumah yang diciptakan langsung oleh Allah. Rumah yang diwujudkan langsung oleh Allah, yaitu badan-badan kita inilah yang dimaksud rumah tua. Maka dari itu kadang manusia yang masih suka memandang orang lain, manusia yang masih suka menghina orang lain, orang yang masih suka merendah-rendahkan orang lain, mencemooh orang lain, itu tandanya rumah tuanya masih banyak kotorannya. Sehingga keluarlah dari mulutnya, dari hatinya hal-hal yang kotor-kotor. Karena rumah tuanya belum suci. Maka dari itu bagi sahabat-sahabat yang berangkat naik haji, maka persiapkan di sini, tinggalkanlah diri kemanusiaanmu di hatimu. Maka itu akan mengena syariat dan hakikatnya. Jadi sebenarnya rumah tua yang harus ditawafi, rumah tua yang harus dibersihkan tiap detik per detik adalah bangunan Allah langsung yang berupa badan-badan yang selama ini diakui oleh setiap diri manusia. Inilah rumah tua itu, rumahnya Allah, rumah tempat peninggalan Allah, rumah tempat petilasan Allah, rumah tempat bertapanya Allah. Karena sejak dari tanah dulu, sebelum jadi berupa badan ini, cikal bakal badan yang dari tanah dulu selalu dikuasai oleh Allah. Allah yang menggerakkannya, Allah yang memberangkatkannya, Allah yang memprosesnya, Allah yang menjaganya, Allah yang membangunnya, Allah yang menguasainya, Allah yang mencukupinya. Namun ketika sudah menjadi bayi dan menjadi anak-anak kecil, mulai balela diakui yang mana yang dulunya badan ini rumah Allah, Baitullah, diakui sebagai rumahnya manusia. Itulah yang dimaksud Adam dan Hawa makan buah yang terlarang. Dulunya kita tidak ada Adam. Ketika manusia mulai datang detik-detik akil balik tiba, mulai hawanya muncul sehingga merampas hak Allah. Hidup telah diakui sebagai hidupnya. Badan sebagai rumah tuanya, sebagai Baitullah, telah diambil alih oleh manusia menjadi badan manusia, Baitun Nas. Saat itulah mulai kotor rumah tua ini. Mulai itulah kotor tempat peninggalan bekas petilasan Tuhan ini kotor, dikotori oleh perampok, dikotori oleh pengakuan-pengakuan manusia sebagai pemilik hidup dan badan ini. Inilah yang saya maksud kotoran di rumah tua.
Kita lanjutkan ayatnya. Menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua. Menyempurnakan nazar-nazar itu maknanya manusia sudah mengucapkan di dalam hatinya, aku beriman kepada Allah. Namun nazar-nazar manusia selama ini tidak pernah tersampaikan ketika manusianya masih jadi hantu di rumah tua. Ketika manusianya masih di dalam lembah kekotoran, di dalam lembah kenajisan karena kehadiran diri manusianya di rumah tua itu, sehingga tidak terang benderang rumah tua itu malah menjadi rumah hantu-hantu yang bergentayangan. Apa hantu-hantu yang bergentayangan itu? Manusia kepanasan untuk menggoda, tergoda dengan pernak-perniknya dunia. Selalu menghantu-hantui dunia. Manusia banyak acaranya dengan dunia sehingga melupakan nazar-nazarnya untuk tidak mensekutukan Tuhan, untuk tidak mensekutukan Allah dengan dunia. Maka dari itu manusia tidak akan pernah bisa mengelilingi tawaf di rumah tua atau di Baitullah ketika masih manusianya yang merasa dirinya ada. Itulah yang dimaksud tawaf, tapi kepalanya kepala kambing, kepala domba, kepala sapi, kepala celeng, kepala anjing dan sebagainya. Kenapa? Di dalam Al-Quran, barang siapa yang mengikuti langkah-langkahnya setan, maka ia tak lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada binatang ternak. Berarti yang mengelilingi Baitullah selama ini adalah bangsa-bangsa hayawan, bukan bangsa manusia. Kenapa? Karena masih ada kepemilikan di dalamnya. Bukan Tuhan yang memiliki, tapi masih manusia yang merasa memiliki rumah tua ini. Manusia yang merasa mencipta-ciptakan badan-badan ini. Apa buktinya? Manusia telah merasa menciptakan badan. Buktinya segala hal, segala aktivitas diakui oleh manusia seolah-olah manusia itu yang melakukannya. Manusia itu yang beraktivitas. Itulah bukti bahwa kita umat manusia termasuk saya selama ini telah mengotori rumah Tuhan. Jadi badan ini rumah Tuhan kita kotori sebagai kita yang merasa memiliki rumah tua ini. Jadi rumah ibadah, tempat ibadah, tempat sujud ya di dalam rumah tua ini, di dalam badan ini, di dalam Baitullah. Qalbun mu'minin Baitullah, hatinya orang-orang yang beriman dikala ketika hatinya hanya dikuasai oleh Allah, bukan manusia lagi. Maka dari itu di kajian YouTube Uripe Allah ini mengedukasi kembalinya manusia untuk memenuhi nazar-nazarnya ketika ia menyatakan bahwa ia beriman kepada Allah. Kita lanjutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-30. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla
عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Yang artinya demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita, termasuk saya, tiap detik per detik selalu berdusta kepada Allah. Ketika masih ada manusianya di dalam hatinya, otomatis detik per detik, nafas per nafas, gerak per gerak, manusia selalu berdusta kepada Tuhannya. Kenapa? Manusia masih mengaku-akui rumah Tuhan sebagai rumahnya. Badan-badan inilah rumah-rumah yang diciptakan Tuhan, bangunan-bangunan asli yang diciptakan oleh Tuhan manusia, supaya manusia untuk bersujud di dalam rumah tua. Maknanya bersujud di dalam badan, maknanya apa? Supaya menyerahkan rumah ini lagi kepada penciptanya. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Apa yang dimaksud mengagungkan? Mengagungkan itu menyerahkan kembali hidup dan badan ini, zahir dan batin ini, langit dan bumi ini, dunia dan akhirat ini kepada Allah, supaya hati kita bisa enjoy. Ketika kita masih mengaku-akui apa yang bukan milik kita, selama hidup kita, hati kita takkan pernah bisa merasa enjoy. Bila kita tidak bisa enjoy, berarti rugilah kita di dalam kehidupan ini, karena tidak sempat menikmati surganya Allah. Tapi yang kita nikmati selama hidup, ketika masih manusianya tidak mengagungkan Tuhannya, maka ia akan tinggal di dalam neraka selama-lamanya, tinggal di dalam kemanusiaannya selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan, yakni syakaratul maut. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Dihalalkan semua binatang ternak, maknanya apa? Ketika manusianya sudah tidak berkepalakan binatang lagi, sudah mengkorbankan keakuannya, sudah membaiatkan keakuan dirinya, maka itulah yang dimaksud menghalalkan semua binatang ternak. Maknanya menghalalkan Baitullah, tempat untuk bersujud, tempat untuk kembalinya manusia kepada Tuhannya, agar hatinya bisa enjoy. Itulah kesempatan manusia masuk surganya Allah di dalam keagungan Tuhannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Apa berhala-berhala yang najis itu? Berhala-berhala yang najis itu tak lain dan tak bukan adalah diri kita sendiri. Binatang itu, diri kita sendiri, berhala itu.
Selama ini kita memberhala-halakan diri kita sendiri, bukan? Kita mengada-adakan hanya diri kita sendiri. Kita menghidup-hidupkan hanya diri kita sendiri. Kita mewujud-wujudkan hanya diri kita sendiri di hati kita. Itulah sama halnya kita telah mendirikan patung-patung di dalam Baitullah. Maka dari itu, dulu ketika Nabi Muhammad belum diangkat jadi nabi, di area Ka'bah itu, apalagi di dalamnya banyak patung-patungnya. Sama halnya badan yang masih dikuasai oleh manusia ini, berarti itulah patung-patung yang diberhalakan oleh manusia, yakni keakuan diri manusia itulah yang diagung-agungkan oleh setiap diri manusia. Maka dari itu tak akan sampai persembahan manusia bila yang diagungkan masih manusianya. Berarti selama ini persembahannya untuk hantu-hantu yang bergentayangan di rumah tua. Sholatnya hanya untuk sesajen makanan hantu di rumah tua. Ibadahnya hanyalah sesajen untuk memberi makan hantu di rumah tua. Zikirannya, solawatannya, baca Al-Qur'annya hanya untuk dipersembahkan sebagai sesajen untuk hantu-hantu di rumah tua. Jadi intinya semua ibadahnya berpulang kepada linas. Kenapa? Karena yang menghuni rumah tua masih manusianya. Linas, manusia yang dipertuhankannya. Itulah manusia-manusia yang menyembah berhala. Berhala apa? Berhala dirinya sendiri di hatinya. Jadi bukan patung-patung yang di luar, patung yang di dalam ini loh disembah-sembah oleh manusia. Apa patung yang di dalam diri manusia? Manusia inilah sebenarnya patung-patung yang tak bisa bergerak, tak bisa beraktivitas, kok disembah-sembah manusia. Kok diaku-akui bahwa patung ini bisa menyelamatkan, bahwa patung ini bisa menyesatkan. Maka dari itu, bila saya menghiraukan orang-orang yang menghujat saya, bila saya menghiraukan orang-orang yang menghina saya, berarti apa bedanya saya menghiraukan patung-patung yang tidak bisa bicara? Kemudian ayat yang ke-31 dari surat Al-Hajj. Hunafa'a lillahi ghayra musyrikin bih wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samai fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, yang artinya beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh siapa yang mempersekutukan, oleh burung. Maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Nah, inilah yang dimaksud selama ini kita umat manusia, agama apa saja, seolah-olah kita sudah menyembah, mengabdi kepada Tuhan dengan kemanusiaan kita. Padahal ketika itu terjadi pada diri kita, kita ibaratkan sudah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung dan diterbangkan angin ke tempat yang jauh.
Padahal sholat kita selama ini tambah menjauhkan diri kita dengan Allah. Padahal ibadah-ibadah kita ini selama ini tambah menjauhkan diri kita kepada Allah. Karena sebenarnya zikir-zikir yang kita lakukan selama ini tambah menjauhkan diri kita kepada Allah. Ini bukti ayatnya. Maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Bila masih mempersekutukan Allah di dalam hati kita. Apa yang dimaksud mempersekutukan Allah? Kita lebih wujud daripada Allah. Kita selama ini tidak menyadari bahwa kita selama ini telah menyerupai Allah. Telah menyerupai Tuhan, tapi kita tidak sadar. Kita lanjutkan ayat yang ke-32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang artinya demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Ini yang selama ini yang mana manusia menggemahkan syiar-syiar agama Allah. Namun sebenarnya syiar-syiar itu agama hawa nafsu saja. Jadi di kajian Uripe Allah, apa yang dimaksud syiar-syiar Allah itu, syiarkan di dalam hati kita sendiri bahwa rumah tua ini adalah Baitullah. Badan ini buatan Allah langsung untuk tempat ibadahnya setiap manusia. Untuk kembalinya manusia kepada Tuhannya ketika manusianya tersungkur di hadapan Tuhan. Tidak jadi Tuhan lagi. Itulah yang dimaksud syiar-syiar Allah. Maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Hanya orang-orang yang bertakwa saja yang bisa demikian. Mensiarkan hatinya, mensiarkan tubuhnya, mensiarkan pandangannya, mensiarkan pendengarannya, mensiarkan pikirannya, mensiarkan perasaannya, bahwa semua itu hanya milik Allah. Itulah yang dimaksud mensiar-siarkan Allah. Jadi bila disiarkan Allah, dikembalikan semuanya kepada Allah, disitulah duduknya makom enjoy. Ayat yang ke-33. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman thumma mahilluha ilal baitil atiq. Yang artinya bagi kamu padanya hewan haidu, hewan hadyu. Hewan hadyu ditafsirkan di sini ya binatang ternak. Ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, yakni di rumah tua. Jadi pembaiatan kemanusiaan manusia itu adalah di rumah tua, di dalam hati manusia. Jadi bagi yang belum bisa membaiat dirinya, maka ya carilah guru di sekitar Anda berada untuk membaiat, untuk melepaskan, untuk menyembelih lembu-lembu yang ada di dalam Baitul Atiq ini, lembu-lembu yang mengotori rumah tua ini.
Jadi yang dimaksud Baitul Atiq itu rumah tua, ya badan-badan manusia ini yang selama ini dikelilingi oleh manusia, ditawafi oleh manusia. Karena manusia menganggap rumah atau badan ini milik manusianya, maka yang nampak oleh manusia adalah kain hitam, yakni alam kegelapan. Karena manusianya tidak bisa masuk ke dalam Baitullah. Ayat yang ke-34, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Di sini dan sampaikanlah Muhammad. Maknanya dan sampaikanlah wahai orang-orang yang bertakwa kepada manusia yang lain. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi setiap manusia itu wajib menyembelih kurban. Orang Islam wajib menyembelih kurban. Orang Kristen juga wajib menyembelih kurban. Orang Nasrani, Yahudi, Majusi juga harus diwajibkan menyembelih kurban. Hindu, Buddha juga wajib menyembelih kurban, dan siapapun manusia wajib dan diwajibkan disyariatkan untuk menyembelih kurban. Apa makna menyembelih kurban di sini? Bukan seperti yang dipahami banyak orang menyembelih sapi. Namun sifat kebinatangan, sifat kesapian, sifat bakoroh yang ada di dalam tiap-tiap diri manusia inilah yang wajib disembelih, yang wajib dikorbankan. Itulah yang dimaksud berperang melawan syaitan, berperang melawan hawa nafsu, berperang dengan dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud disyariatkan mengkorbankan binatang ternak. Supaya apa? Supaya maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, supaya manusia esa dengan Tuhannya, supaya beragama tidak kacau lagi, supaya beragama tidak membeda-bedakan Tuhan lagi dengan orang lain. Kenapa? Tuhan sudah Maha Esa. Meskipun manusia tidak mengesa-esakan Tuhan, Tuhan tetap Maha Esa. Tuhan yang mengesai orang Islam, Tuhan yang mengesai orang Kristen, Tuhan yang mengesai orang Nasrani, Tuhan yang mengesai orang Yahudi, Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Kenapa? Karena semua itu ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Namun bila kita masih meyakini di dalam dada kita, bila kita masih meyakini Tuhannya orang Islam dan orang Kristen beda, berarti Anda belum ketemu dengan Tuhan yang sebenar-benarnya, Tuhan yang Maha Esa. Berarti Tuhan-Tuhan yang Anda pahami masih Tuhan buatan Anda sendiri. Maka dari itu bingung sendiri, kacau, berdebat-debatan tentang Tuhan. Padahal Tuhan yang dipahami oleh setiap manusia sesuai pemahaman diri manusia itu sendiri-sendiri.
Maka dari itu bila manusia sudah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak capek-capek lagi debat-debatan, tidak capek lagi berbantah-bantahan, enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Karena itu berserah dirilah kami kepadanya dan sampaikan Muhammad, maknanya dan sampaikan wahai manusia kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Jadi kabar ini kabar gembira, kabar yang bahagia, kabar yang enjoy bagi orang-orang yang mau berserah diri kepada Tuhannya. Agama apa saja, bukan hanya orang Islam saja. Bila ini saya bacakan dari Al-Quran, berarti hanya untuk umat Islam, bukan. Untuk seluruh manusia. Kenapa? Karena orang Islam pun juga belum tentu bisa mengaplikasikan Al-Qur'annya. Karena kitab-kitab Tuhan itu untuk hudan linnas, untuk seluruh manusia. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-35. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila disebut namanya Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezekinya yang kami karuniakan kepada mereka. Jadi yang dimaksud yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, itu bukan deg-deg, 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 bukan bergetar, itu maknanya. Jadi menurut kajian di YouTube Uripe Allah, makna dari ayat ini adalah ketika Allah sudah berkuasa di dalam hati setiap manusia, maka bergetarlah hati manusia, maknanya rontoklah kekuasaan manusianya, rontoklah pundi-pundi kebesaran kemanusiaannya di dalam hatinya. Bila hanya Tuhan yang berkuasa atas manusia, itulah yang dimaksud bergetar. Jadi rontoknya alam semestanya manusia, rontoklah langit dan buminya manusia, rontoklah hidup dan badan yang diakui oleh manusia bila hanya Allah yang menguasai manusia. Itulah yang dimaksud bila disebut nama Allah hatinya bergetar, itu maknanya. Bukan deg-deg ser, tapi masih ada manusianya, ia berjum dan tak berguna. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian di pagi ini bisa dengan mudah kita pahami, terutama diri saya, agar mendapatkan hikmah dan barokahnya. Semoga kita selalu di dalam kebahagiaan, di dalam kedamaian, di dalam lindungan Tuhan, sehingga hati kita bisa damai, bisa enjoy detik per detik di dalam gedung ketuhanan, di dalam gedung keilahian. Disitulah nonton Allah sambil makan popcorn. Jadi kajian kotoran di rumah tua saya akhiri. Setelah ini kita adakan tanya jawab. Mungkin ada yang masih mengganjal di dalam hati kita, kita belajar bersama. Dan sebelumnya saya akhiri dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.